mengajarkan cara sholat, mengajarkan Iqra daripada Al-Quranul Karim. Begitu anaknya jadi orang soleh, maka sang guru mengatakan, ini dulunya berkas pernah belajar sama saya alif ba ta'nya. Lihat hadirin, seorang guru bakal bangga kalau diungguli muridnya. Begitu juga dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana dinamakan Muntaha sebab itu adalah akhir limit daripada seseorang makhluk untuk naik ke atas, maka dibilang Muntaha, akhir penghabisan. Malaikat Jibril pun berhenti di situ. Maka Nabi Muhammad melangkah menoleh kepada Jibril. Jibril tidak bergerak hadirin. Lalu berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aha huna yatruku khalil khalilah. Apakah di tempat yang seperti ini seorang teman bakal meninggalkan temannya? Ya Jibril, kalau seandainya selama perjalanan kau nggak temani saya berani. Tapi saat yang paling menegangkan, saat berjumpa dengan Allah, mesti kau temani saya Jibril. Saya nggak berani sendiri, kata Rasulullah. Maka apa jawab malaikat Jibril hadirin? Dia mengatakan, gali ya Muhammad, in juzta ikhtarakta wa in juztu ihtaraktu ma minna ila ladaihi maqamun ma'lum. Ya Rasulullah, kalau engkau melangkah kau bisa berjumpa, tembus berjumpa dengan Allah. Tapi kalau saya melangkah satu langkah saja ya Rasulullah, saya bakal terbakar dengan cahaya Allah. Kita punya kedudukan yang berbeda. Sekarang aku akui engkau lebih unggul dariku ya Rasulullah. So, lihat hadirin, di sini proses perjalanan Isra Mi'raj seakan-akan Allah pengen tunjukkan bahkan kepada Jibril. Ya Jibril, walaupun engkau pemimpin para malaikat, walaupun engkau pemberi wahyu kepada para anbiya dan para mursalin, tapi tetap kau perlu tahu, ini kekasihku Nabi Muhammad, kau pun gak bakal bisa mengunggulinya. Bahkan menandinginya tidak mampu. Ditunjukkan sama Allah di waktu sampai Sidratul Muntaha, Jibril pun tahu magamnya Rasulullah. Maka saat itu dia katakan, ma minna illa ladaihi maqamun ma'lum. Kita punya kedudukan berbeda ya Rasulullah. Saya pun enggak berani maju, engkau silahkan maju. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu perintah salat 50 waktu. Lihat di sini juga ada pelajaran penting hadirin. Waktu Nabi dapat perintah 50 waktu, Pak, kembali turun, maka siapa yang menghadang Nabi Muhammad? Kita pasti semua tahu, dialah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ibaratnya langsung open sama Rasulullah ya. Waktu Nabi setelah berjumpa dengan Allah, Nabi Musa bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, apa perintah Allah kepadamu? Apa perintah Allah kepada umatmu? Bapak ibu sekalian, tadi Nabi Musa waktu di Baitul Maqdis ada nggak dia? Ada, sholat di belakang Rasulullah. Tapi pernah nggak negur Rasulullah? Tidak. Dan diriwayatkan Nabi Allah Musa ada di langit ke-6 tinggalnya hadirin. Waktu Nabi naik ke langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa, apakah Nabi Musa menegur Rasulullah? Tidak. Lalu kenapa setelah kembali kepada Allah, dari Allah, Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang menegur Nabi Muhammad? Bukan satu kali ya ayolah ahbab, berulang kali Nabi Musa mengatakan, ya Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah untukmu? Maka Nabi katakan, Galia Musa, Allah perintahkan saya salat 50 waktu. Maka Nabi Musa pun mengatakan, ya Rasulullah, umat saya yang badannya lebih besar dibandingkan umatmu nggak sanggup walaupun cuma satu waktu. Satu waktu Allah perintahkan salat masih banyak yang ninggalin, apalagi umatmu ya Rasulullah. Minta keringanan sama Allah. Hadirin, kita tahu tadi perjalanan Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha bagaimana takutnya Rasulullah. Tapi demi memikirkan umat, demi memikirkan kita ayolah ahbab, Nabi beranikan kembali berjumpa dengan Allah. Inilah bentuk kasih sayangnya Rasulullah. Sebab orang kalau sudah sayang kepada sesuatu nggak peduli walaupun dia harus mengorbankan dirinya. Kita ambil contoh, kalau seorang ibu hadirin yang sangat sayang dengan anaknya, tahu-tahu itu anak tertinggal di rumah dan rumah kebakaran, anaknya di dalam, kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu? Dia bakal masuk ke dalam walaupun tahu dia bakal meninggal dunia. Yang penting anaknya selamat. Ini yang dipikirkan. Kalau orang sudah penuh kasih sayang, dia bakal lupakan dirinya. Dia tidak pedulikan dirinya, yang dipedulikan orang yang disayanginya. Maka Rasulullah waktu dapat ucapan Nabi Allah Musa, dia tahu ini bukan sembarangan berjumpa dengan Allah.
bukan perkara sepele, tapi demi memikirkan kita ayuhal ahbab. Nabi Muhammad pun kembali berjumpa dengan Allah, dikurangi sama Allah jadi 45, turun. Dan ini juga pelajaran penting hadirin ya. Kalau kita dapat perintah, Nabi Muhammad merasa dirinya sanggup, dan dia bakal mengusahakan gimana umatnya pun juga sanggup. Dia bakal pikirkan nanti, yang penting dapat perintah, kerjakan dulu. Maka Nabi Muhammad waktu dapat perintah kurang 5 kali, siap ya Allah, turun. Ketemu Nabi Musa, ditegur lagi, ya Muhammad, berapa Allah perintahkan buat kau dan umatmu? 45 ya Musa. Jangan ya Muhammad, minta keringanan lagi, minta lagi takhfif dari Allah. Maka mundar mandir Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, dengan Nabi Musa itu dari 50 waktu sampai Allah katakan, ya Muhammad, aku perintahkan engkau dan umatmu sholat 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50 waktu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai waktu kembali kepada Nabi Musa, hadirin, Nabi Musa kembali bertanya, ya Muhammad, berapa waktu? 5 waktu. Minta keringanan lagi ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, ya Musa, laqad istahaitu min Rabbi. Cukup ya Musa, ana udah malu, minta terus sama Allah. Turun. Bapak, ibu sekalian, ini kita sholat jadi 5 waktu, ini juga berkat Nabi Musa. Coba bayangin kalau kita sholat 50 waktu, hadirin. Kalau Nabi Musa nggak negur Rasulullah, waduh repot, ini majelis nggak bakal ada, hadirin. Gimana mau baca maulid setengah jam azan, ya, 1 hari 24 jam, hadirin. Sholat 50 waktu, nggak nyampe setengah jam azan, sholat terus kita. Akhirnya masjid kagak kebangun, musola kagak kebangun, majelis nggak bakal ada, sibuk dengan sholat doang kita. Tapi subhanallah, lihat hikmah hadirin, berkat Nabi Musa. Makanya kita jangan lupakan jasanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan yang kedua hadirin, kata ulama, kenapa Nabi Musa yang menegur Rasulullah? Sebab bapak ibu sekalian, Nabi Musa ini sewaktu hidup di dalam dunia pengen sekali berjumpa dengan Allah, cuma nggak kesampaian, nggak dapat bisa melihat Allah. Kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, waktu Nabi Musa berada di Bukit Tursina, saat itu Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah, tolong perlihatkan zatmu, saya ingin memandangmu ya Allah. Sebab Nabi Musa ini selalu bisa mendengar suara Allah, bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi nggak pernah mandang, tidak pernah melihat. Kerinduan dari hati Nabi Musa itu yang membuat dia berani meminta untuk melihat Allah. Kita kalau biasanya bapak, kalau berpisah, kalau anak kita ada di luar kota atau di luar negeri belajar atau bekerja, mungkin kalau rindu kita saling telepon-teleponan, kita telepon dengar suara. Kalau cuma telepon-teleponan bakal timbul kerinduan. Gimana sih kalau melihat mukanya sekarang? Apalagi sekarang udah ada video call ya. Kalau zaman dulu masih telepon, sekarang langsung video call. Kenapa? Biar bisa lihat langsung, hadirin. Maka Nabi Musa pun juga mengatakan, karena kerinduannya, dia pun mengatakan, arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkan zatmu, aku ingin memandangmu. Maka Allah pun mengatakan pada Nabi Musa, innaka lan tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya Musa, engkau enggak bakal bisa melihatku, tapi lihat ini gunung. Kalau gunung Tursina ini tidak hancur, engkau bakal bisa melihatku, kata Allah. Ketika Allah tunjukkan sedikit cahayanya, maka gunung pun hancur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan, hadirin. Enggak sanggup. Maka kerinduan pada Nabi Musa ini tidak hilang sampai dia wafat, hadirin. Sampai dia meninggal tetap belum bisa melihat Allah. Maka saat Nabi pulang berjumpa dengan Allah, dia berpikir kalau enggak bisa melihat Allah, paling tidak bisa melihat orang yang pernah mandang Allah. Nabi Muhammad begitu balik, mukanya makin bercahaya. Nabi Musa waktu melihat cahaya di wajah Rasulullah lebih daripada sebelumnya. Waktu di Baitul Maqdis, Nabi Musa melihat Rasulullah ada cahaya, tapi nggak seperti cahaya ini, hadirin. Ini cahaya setelah memandang zatnya Allah. Maka Nabi Musa berkata, ya Muhammad, minta keringanan. Begitu turun balik lagi, dia sendiri ketika pulang berjumpa dengan Allah yang kedua kali, cahaya Rasulullah makin terang, hadirin. Nabi Musa pun makin rindu lagi, minta lagi keringanan, terus berulang kali sampai akhirnya Nabi mengatakan, laqad istahaitu min Rabbi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, ya, sejam 2 jam ini nggak cukup buat kita, hadirin. Ya, masih banyak lagi sebenarnya kisah-kisah tersebut. Tapi intinya,
perjalanan Isra wal Mi'raj itu membawa pesan buat kita bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dimuliakan Allah, yang paling diagungkan Allah. Maka kita semuanya alhamdulillah menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Kita Bapak Ibu sekalian, walaupun ibadah kita nggak banyak, walaupun kita kalau sholat Pak 5 waktu kadang-kadang masih lupa berapa rakaat, betul. Ini tadi 3 atau 4 rakaat sholat isya kita. Sholat kita masih belum bisa khusyuk, tapi Allah nggak pedulikan. Allah tetap katakan kepada kita, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Sebab apa kita jadi sebaik-baik umat? Bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat dan puasa kita, bukan karena zakat dan sedekah yang kita tunaikan, tidak ada. Tapi kita jadi mulia berkat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu dalam perayaan Isra wal Mi'raj tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah. Kaitkan hati kita dengan Nabi Muhammad, muliakan Rasulullah dalam kehidupan kita, amalkan syariat Nabi dalam kehidupan kita. Dan orang yang cinta sama Nabi Muhammad gak bakal meninggalkan syariatnya. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad gak bakal meninggalkan sunnahnya. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad gak bakal pernah putus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah berkat kecintaan kita kepada Rasulullah, berkat perkumpulan kita di malam hari ini menunjukkan kerinduan kita kepada Rasulullah, Nabi pun gak bakal melupakan kita nanti di barzah dan di akhirat. Nabi bakal mencari wajah kita satu demi satu untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, untuk diselamatkan dari azab api neraka Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah bersama para anbiya dan para mursalin. Sehingga saat ini kita cuma bercerita tentang Nabi Musa, bercerita tentang Nabi Isa, bercerita tentang para anbiya. Insya Allah mata kita ini bakal diizinkan oleh Allah untuk memandang wajah mereka di akhirat, berkumpul bersama para anbiya dan para mursalin, bisa memegang tangannya Rasulullah, bisa meminum telaga dari tangannya Rasulullah, dan bisa duduk bersama Nabi Muhammad dan mendengarkan ucapan-ucapan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama sekaligus doa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syafiq. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya tausiah sekaligus doa, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami sebagai penata acara mohon ampun dan maaf sekiranya dalam pembawaan acara ini ada kata-kata yang tidak pantas. Sekali lagi saya pribadi mohon ampun dan maaf. Belum akhiri ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada dapat suguhan, kami persilahkan untuk menikmatinya atau dibungkus boleh. Adapun para asatid, wabil khusus kepada Al-Habib, setelah ini kiranya agar bisa mampir sebentar di kediaman oleh pemanda kita yaitu Pak Haji Dani. Sekali lagi Ustadz bil khusus Al-Habib agar kiranya setelah ini bisa mampir sebentar di kediaman